Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pagi yang cerah, pagi yang indah, dan semoga barokah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat yang baik, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Berlakulah zuhud di dunia, maka kamu akan dicintai Allah, dan berlakulah zuhud terhadap kepemilikan manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Ini hadis dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan diantaranya oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di mana dalam kisahnya seseorang datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu bertanya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal yang kalau aku lakukan, aku dicintai Allah dan aku dicintai manusia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat ini, izhad fid dunya yuhibbakallah. Berlakulah zuhud di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan berlakulah zuhud terhadap kepemilikan manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Ini kaidah agung sekali, kaidah besar sekali dalam hidup kita. Andai kita bisa lakukan, kita miliki hati manusia. Bukan hal yang mudah untuk bisa menguasai hati manusia, karena hati manusia, jangankan hati orang lain, hati kita saja kita tidak memilikinya. Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba ini ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati terserah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahkan kita pun tidak memiliki hati kita. Kita benci tiba-tiba cinta, kita cinta tiba-tiba benci. Kita ingin sesuatu tiba-tiba kita batalkan, kita tidak merencanakan apapun tiba-tiba bertekad melakukannya. Begitulah hati berbolak-balik. Karena itulah maka manusia ini punya hati tapi tidak memilikinya, apalagi hati orang lain. Tapi kalau ingin dicintai oleh manusia, ternyata Nabi memiliki resep yang sangat jitu, yaitu resepnya adalah dengan cara berlaku zuhud. Yang penting pertama kali adalah bagaimana caranya kita dicintai Allah, dan kemudian setelah itu bagaimana caranya dicintai manusia. Dua kecintaan yang terkadang ini berbenturan. Kita melakukan sesuatu, terkadang melakukan sesuatu yang amal itu Allah cinta, tapi di mata banyak manusia atau di mata orang-orang itu, mereka tidak suka dengan amal itu. Tidak suka. Umpamanya contoh, nahi mungkar, ketika kita mencegah kemungkaran, orang-orang yang kita cegah kemungkaran tidak suka, padahal yang kita lakukan Allah cintai. Atau kita melakukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang, tapi Allah murka, dan itu pun banyak. Maka ini adalah amal yang kedua, satu amal ini bisa menggabungkan keduanya, bisa mempertemukan antara cinta Allah pada kita dan cinta manusia kepada kita. Sungguh amat mulia, sungguh amat luar biasa. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka ternyata resepnya adalah zuhud. Kalau ingin dicintai Allah, maka izhad fid dunya, maka berlakulah zuhud di dunia. Zuhud itu, kalau menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyampaikan bahwa zuhud itu ada 3 tingkatan. Ada zuhudnya orang-orang awam. Zuhudnya orang awam itu adalah meninggalkan yang haram. Itu sudah zuhud. Ada yang haram, tinggalkan, maka itu zuhud. Tapi itu zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang khawas, yang lebih khusus dari orang awam, lebih tinggi lagi derajatnya, adalah dengan cara zuhud itu meninggalkan yang fudul al-halal, tark fudulil halal, meninggalkan hal-hal yang halal atau harta-harta yang apapun yang halal, dikarenakan yang halal itu tidak banyak gunanya, tidak banyak manfaatnya, bahkan mungkin akan mengantarkan kita pada satu mudarat. Padahal dia halal, akhirnya ditinggalkan juga yang halal itu. Tapi yang lebih tinggi dari semua itu adalah
zuhudnya al-arifin, orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, adalah dia meninggalkan apa saja yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu level zuhud. Jadi minimal level zuhud adalah meninggalkan yang haram, level paling bawahnya adalah meninggalkan yang haram, level tengahnya adalah meninggalkan yang halal tapi tidak manfaat untuk kita, bahkan mungkin akan menghadirkan mudarat, dan level yang ketiga adalah yang paling tinggi adalah meninggalkan apa saja yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zuhud. Dan berlaku zuhud di dunia dengan cara itu, maka Allah cinta. Kalau kita lakukan itu, Allah cinta. Makin tinggi zuhud yang kita lakukan dengan 3 level tadi itu, maka Allah makin cinta. Kalau Allah sudah cinta, siapa yang bisa membenci? Kalau Allah sudah menghadirkan kasih sayangnya untuk kita, apa yang sulit dalam hidup ini? Kemudian ini resep yang kedua dan luar biasa. Kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa dicintai oleh masyarakat, kita dicintai manusia, dan itu indah sekali. Sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu dalam rangkaian doanya diantaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucunya dicintai oleh sebagian manusia. Jadi kita tidak bisa membuat semua orang ridho pada kita, tapi setidaknya juga jangan dibenci oleh banyak orang. Maka dari itu doa Nabiullah Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian hati manusia itu cenderung dan cinta suka pada anak keturunan saya. Dan kita semua tahu Nabi Ismail alaihissalam itu yang didoakan di Mekah, dan kemudian menghasilkan cinta yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu di mana Nabi Ismail adalah seorang nabi dan bahkan melahirkan di kemudian hari salah satu anak turunnya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas, dan berlakulah zuhud terhadap kepemilikan manusia, kau akan dicintai manusia. Ini kunci resep luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan atau merasakan cintanya manusia, ini resepnya. Cobalah, lakukanlah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Berlakulah zuhud terhadap apapun yang dimiliki oleh manusia. Jangan mencoba untuk mengambilnya. Jangan antusias terhadap kepemilikan orang, apalagi rakus, apalagi menzolimi. Kita semua ini kalau melakukan itu, kita akan dibenci oleh manusia. Kalau ingin dicintai manusia, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, wala yazalun nasu yukrimunak ma lam tu'ati ma fi aidihim fa idza fa'alt dzalika istakhaffu bik wa karihu haditsak wa abghadu. Sepanjang kalau kita ingin manusia itu memuliakan kita, kata beliau, orang-orang itu masih akan memuliakanmu sepanjang kamu tidak antusias ambisi terhadap apa yang ada di tangan mereka. Jika kamu lakukan itu, kau ambil harta mereka, kau ambisi dengan harta yang ada di tangan mereka itu, maka mereka akan merendahkanmu, kemudian membenci pembicaraanmu, dan mereka akan tidak suka dengan dirimu. Ini kalau kita ingin tadi dicintai manusia, sehingga kemudian apa yang kita ucapkan mereka sukai, dan mereka akan memuliakan kita, maka ternyata resepnya adalah resep jitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Berlakulah zuhud, jangan ambisius dengan harta orang. Coba kita lihat bagaimana sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Salah satu pesan Nabi pada Mu'adz adalah wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati wahai Mu'adz, walaupun kamu nanti mengambil harta zakat dari mereka, itu kewajiban, tapi jangan ambil harta yang dimuliakan oleh pemiliknya. Kalau ada kambing umpamanya, kalau cukup dengan salah satu kambing, secara syariat sah dengan salah satu kambing, maka ambil kambing yang tidak dimuliakan oleh pemiliknya. Di antara kambing ini ada yang sangat dia sukai, kambing yang terbaik umpamanya. Jangan ambil kambing yang terbaik itu untuk zakat. Padahal zakat itu wajib.
Kita mungkin akan katakan, bukankah yang terbaik yang kita berikan pada Allah? Iya, tapi karena begitu cintanya manusia pada harta ini, maka jangan sampai zakat ini menghadirkan trauma di masyarakat, sehingga ambil yang mana saja yang sesuai dengan yang sudah sah secara syariat, jangan mengambil harta yang mulia di hati pemiliknya. Maka apalagi itu adalah yang wajib, apalagi urusan biasa. Jangan pernah ambisi pada kepemilikan orang. Sekali lagi, jangan pernah ambisi pada kepemilikan orang. Kalau semakin kita jauh dari pemberian orang, maka kita akan semakin mulia. Kita semakin tinggi dan mulia, semua ucapan kita akan didengar dan mereka akan mencintai kita. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Resep yang dahsyat dari Nabi, yang luar biasa, tanamkan dalam diri kita mulai hari ini. Jangan ambisi pada kepemilikan orang, jangan ingin diberi orang, apalagi ambisi, apalagi ingin menzalimi. Kalau ingin dicintai, maka jadilah orang yang jauh dari kepemilikan manusia dan berlakulah zuhud terhadap apapun yang dimiliki oleh manusia, maka akan dicintai oleh manusia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.